karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Proteknya seperti apa, Pak? Pasti ada mungkin beberapa itu anaknya Pak RK. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Anaknya itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi, maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Sudah tidak lagi itu sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya secara berkala itu. Bisa berapa, Pak? Pak, biasanya bisa sebut berapa, Pak? Ya itu karena secara berkala, jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara apa dari awal, Pak? Kenapa? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskannya. Alisa, kita perlu tahu dengan waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hadir, apakah RK begitu langsung yakin bahwa itu memang benih dari Yang saya telepon dia shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akan telepon. Ya sudah, dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semua. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak mintanya gimana, Mbak? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa, Mbak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa, Mbak? Pada RK itu, Mbak? Tuntutan Mbak kepada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, mau jadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Salina Azul. Malika selama ini dapat fasilitas apa? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa, Pak? Berapa? Itu zaman dulu mah berapa mobil biasa? Kalisa, mungkin aku ingin bertanya, kenapa alasan Kalisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Ya, istri, Saya sudah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya dulu saat itu. Walaupun Mbak Lisa tahu saat itu ya kondisinya kan Pak RK sudah berkeluarga ya, Mbak. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya, Mbak, tanggal berapa, tahun berapa, Mbak? Bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Nggak tahu hamilnya itu kapan? Setelah pertemuan itu atau sebelum puasa? Kita 3 minggu kemudian. Jadi Juni bukan Mei ya? Terkutanya di kunci. Mbak Lisa, emang Juli, sorry ya. Mbak Lisa, untuk konfirmasi lagi, anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menggugurkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak mengumpulkan. Jadi uangnya apa kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis saat itu, lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya. Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? Saya tahu. Namun tetap menjalani? Iya.
Lisa, apakah Ini bagian dari risiko. Suka sama suka. Untuk saat ini belum ada. saat itu Saat itu enggak. dia jadi terima aja? Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan, dan saya nggak mau. Karena ini kan hujatan lari pada kamu semua ya kak. Ya kali saya banyak kamu menangguminya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Sampai lari ke psikolog kan? Depresinya atau seperti apa mungkin? Mbak Lisa, setelah akhirnya mengetahui sudah tim media udah hebat sosokan. Mungkin tim media bingung ya, karena udah bocor nih ya. Iya. Sebentar gini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu saya. Ya dia agak shock karena baru ini dia untuk interview untuk muncul media. Jadi mungkin tadi untuk media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau acara yang kurang jelas. Tadi kan ada pertanyaan tanggal, mungkin apabila saudara Lisa ingat ya sekitar tahu tanggal ya. Kalau kronologi bisa. Ya dari awal kamu bertemu dengan Pak RK, awal perkenalannya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK DM saya sendiri via Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK menyuruh Lisa untuk membuat video shoot itu atas dasar apa? Mungkin itu petisi, saya nggak tahu. Isi DM-nya apa kak? Kalau boleh tahu yang pertama kali. Isi DM Instagramnya apa yang Pak RK kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget gitu. Oh ini Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan suruhan anak Yang ada diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Tapi ya Soal kasus yang itu banyak saya pakai. Gemuk ya. Mungkin saya kira memang karena itu kan pernah statement. Anjir kenapa ya? Kenapa Lo udah nungguin yang lain gak? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya ya, buat saya yang bagus ya, kehilangan pekerjaan saya yang bisa tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Mbak Lisa, apakah dalam hubungan kamu Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada deal atau perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjiannya seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. kan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang men-DM duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Itu terlalu banyak bohong. Bisa tanggung jawab. Fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi. Bisa tanggung jawabnya Di antaranya apa yang kamu sebutkan kalau itu sebelum di antaranya? Nanti ya. Kita sampaikan aja supaya jelas gitu. Iya apa? Di antaranya di apa? Ya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau bicara sama kita itu ya. Emosi saya karena terlalu banyak difitnah. Lisa punya pertanyaan yang transfer dari Pak RK ke Mbak Lisa nggak? Bukan internal. Itu internal. Nanti ada. Alisa, sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama. Alisa, emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. untuk mengaku hal? Betul. Bentuk ancamannya seperti apa? Alisa mau diceritakan itu kronologinya sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku hal dan ditawarin sejumlah uang itu seperti apa mungkin kronologinya? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Mbak Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, sama gini ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya modus USD. Ya. Belum. Oke teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses diambil untuk pengecekan USD dulu ya. Untuk pendidikan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya, dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa.
handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksud bukan sandra ya, disita sama si A ini gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh dari Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Begitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG karena saya nggak mau. Saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada, Kak? Hanya melalui ajudan. Dari kamu dinyatakan positif sampai kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah saya aja kalau gitu apa. Berarti hubungan Anda hanya 3 minggu, nggak bisa. Hubungan Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah itu. Kita kan ada pertemuan. 2 minggu. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kak, kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak menjauh? Mungkin karena saya hamil. Kenapa kakak nggak memilih speak up saat hamil gitu, Kak? Kenapa baru Saya takut karena saya diancam. Ancamannya berupa apa itu, Kak? Boleh kasih? Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Bisa masuk ke masalah proses persalinan ya. Kita gimana membesarkan anaknya sendiri, Pak? Jauh itu gimana setelah membesarkan? Oke teman-teman, biar makin berikut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya. Biar begitu ya. Balisa. Maaf saya juga emosional. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran deh setelah Jadi lahiran deh setelah Jadi lahiran deh setelah lahiran. Uang enggak. Cuma 15 juta. Setiap bulan 15 biaya persalinan. Itu kan sebelum kita sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. Inisial R. Ajudan. Ternyata ajudan itu ya. di rumah sakit daerah mana, Kak? Pamulang. Kalisa, maaf kalau ada kurang jelas, maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam dengan Bapak. Setelah itu tidak ada pertemuan lagi, Mbak Lisa? tidak ada. Jadi semangatnya itu ya, 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Juli. Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau di mana? Enggak. Bukan jelasan, gimana Mas?
Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah ketemu dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Nah, saya tahu 3 minggu setelah pulang dari situ hamil atau bagaimana? Iya, enggak. Nah, iya makanya itu. Oh enggak, 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Oke, lanjut ke tadi apa? Tadi ke persalinan lahiran. Iya. Jadi mau salinan 15 juta, kayak selanjutnya bisa mulai dari persalinan. Persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Ada tunjangan lagi nggak diberikan atau sama sekali tidak? Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan itu kalau ya juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan gitu. Yang saya aneh gitu. Kok ini nggak biasanya, akan tuh pastinya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Oke, Mbak Lisa, ini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk SDNA nih. Nah, responnya sendiri dari Kak Lisa, apakah memang menyetujui? Tapi dengan Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari RK. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kak Lisa, waktu DM dengan Pak RK itu, Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh, nggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah, maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan? Ya pacaran udah berjalan saja. Jadi ofisialnya kayak nggak ada yang tembak pacar saya udah gitu, nggak ada. Pici untuk masalah PCS, ya itu memang dia karena mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu gitu. Nanti setelah PCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. Mungkin izin sebentar, ini kita mau spill sama ini tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya benar? Betul ya, jadi teman-teman. Ya, ada video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus? Yes. Oke. Yang seperti Bapak minta. Itu dilakukan berapa seks ya? Melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali? Setiap hari kah diminta atau? Sering, Telegram. Video dewasa yang beredar itu ada. Bisa sama dia. Sering ya. Bukan RK sama dia, video dia sebelumnya itu ada beredar. Di namanya The Flamingo OFC itu udah ada. Iya, 3 hari 2 malam. Yang lain itu. Itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini. Kan pakai pengaman, dia nggak mau. Bisa. Kak Lisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang kalian Akang aja. Ya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya. Udah di delete account-nya sama dia. Kalau Den, Oke, sebentar Bang ini. Satu-satu, ya. Oke. Lisa, selagi hubungan itu mesti dari RK kan? Izin moderator jadi sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, jadi teman-teman. Setelah saya baca nanti di-answer lagi sama dia. Setelah saya baca di-answer lagi, coba. Itu saya nggak mungkin mereka. Bang, bacain aja, Bang. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah 1, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi. Ya, ini udah diklarifikasi. Sudah. Lanjut.
Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman pinjam, nggak aku kasih jumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi nggak buat dia dosa karena berhutang gimana. Ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, nggak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya anukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami dan tersamarkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-unsend. Ya chat saya lihat langsung di unsend. Itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Bacain aja lah. Oke. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi, ini benar chatnya Pak, Bu? Bu, kalau Bu, jadi biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul ya. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, Akang baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin ya Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas. Di sini tanggal 31 Mei 2021. Juni. Akhirannya juga. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang jadi opini. Kalau saya ini yang takut diajak spesial tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ada ini kan hamil di luar nikah Pak Lisa. Terus secara hukum kan memang kalau hamil di luar nikah yang laki tidak wajib bertanggung jawab karena sudah. Oh iya sudah. Itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami di kuasa hukum yang akan itu. Tapi ada pengalaman soal itu kan pasti. Iya nanti saya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab untuk klarifikasi dulu untuk cerita hukumnya Lisa. Ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum ya kami di kuasa hukum yang akan menanggapi seperti itu. Oke buat teman-teman. Pak Lisa kalau Pak RK nonton sekarang mau tidak? Ini Bapak duduk samping saya, kita ngomongin baik-baik media secara baik-baik. Pak Lisa sekarang kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Selingkuhan itu ada hukumnya. Bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi seperti apa sekali. Ya, produktivitas kan berat badan juga sudah nggak kayak. Pak ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang kan. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Mbak, laki-laki apa perempuan, Mbak? Perempuan dong. Alisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa Kak? Sebelum bertemu beliau? Oke, di media teman-teman. Oke, rekan media, kami juga untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita untuk sesi tanya jawab. Ya. Untuk ini media boleh kita jawab kita satu persatu ya kan? Jawab satu persatu ya. Oke, dari mana Gus? Dari sini. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021
melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Hadir nggak? Iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini buktinya. Yang satu user tuh. Oke, Itu yang mana? dilanjutkan. Ya, satu user. Boleh, moderator silakan. Satu bukti lagi. Sorry, saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuma kami Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh foto. Jadi dibalut dengan obat-obatan isi uang. Isi uang, di bawahnya uang. Berapa nilainya? Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 1 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat, nanti kita jawab secara global. Baik. Oke, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? Sorry, ini media apa Bu? Oke, dari itu. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Tidak dong. Namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Cinta Radio, Bang. Ya. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak saya ketiga, perempuan. yang ketiga, tadi ada anggaran yang disunat sama itunya apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe kan gitu? Pertanyaannya Terlalu panjangnya. kita global ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Lisa. Boleh bebas. Langsung dijawab. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai hari ini. Oke, silakan aja. Semua mau ini nggak? Dari media lain? Ya, tadi apa udah sekarang tadi? Ya, coba Ibu dulu, Ibu gimana? Belum Ibu. Gimana? Saya Wina, saya Lisa. Maksudnya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi, maksudnya Ibu Cita takut nggak dilaporin sama Bu Cita kan ini pernikahan ya? Itu pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa Sebelum bertemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu nggak latar belakang Pak RK, maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana aja, kali saya tahu nggak? Ya, berarti untuk pertanyaan pertama pekerjaan Lisa dan Ya. satu latar belakangnya. Iya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dilaporin sama Bu Cita kan ini masuk. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Cita, ya. Oke. Cita. Lanjut. Saya seorang model, ex model ya, Ya. ex model, majalah dewasa. Model dewasa kita masuk. Untuk latar belakang PRK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya.
Aku gak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu. Jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, saya mau nanya. Saya Hashim dari Ismail. Ini kan Kalisa tuh pernah sempat memposting di sosial medianya kalau memang ada pihak RK sendiri yang mengancam memberikan uang untuk bungkam dan mengaku halu. Boleh diceritain nggak sih kronologinya? Mulai dari kamu mendapat ancaman, terus kamu responnya seperti apa ketika kamu tahu ada ancaman untuk membungkam dan kamu disuruh mengaku halu sama pihak? Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasihan, kasihan LK katanya. Kasihan, karena lagi kesandung kasus ya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk ya udah, lusa saya kirimkan uang, tapi tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, yang bersalah berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar. 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Terus respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak, karena itu jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chatnya pada saat tolak? Ada bukti chat. Boleh lihat? Ada. Bang, izin bang. Baik, terima kasih. Izin mau tanya bang. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil di depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini. Mudah-mudahan ini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Saya mau tanya, tadi kan Kalisa bilang ini kan akhirnya beritanya terang ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan. 8 bulan atau gimana? Ya betul. Oke, ketika 8 bulan tidak karena hanya di-read aja, saya hanya dibaca aja WhatsApp saya. Apakah itu salah satu sakit hatinya Lisa? Iya. Ketika sampai akhirnya ini di-up. Satu, ya. Apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang dituntut tes DNA. Tapi kalau tes DNA itu berarti dinyatakan benar ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima kasih. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Izin Saya meminta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, makanya kita mau catat. Beliau perlu jawab dulu, ngomong dulu, ya. Dan nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut direkayasa. Mbak Lisa izin. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun ya emosionalnya, karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan Kalisa, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk masker hari ini, kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap terima kasih. Mungkin nanti gantian ya, kita cuma hanya bisa memberikan
6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk misalnya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja Bang langkah hukum yang mau diambil. Ya, makanya ini. Izin ya, jadi gini. Untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi gas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum dan muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasanya. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita ada langsung. Somasi belum pasti baru dikirim hari ini. Untuk itunya pasti kita sudah menetapkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka sendiri karena kita tetap menempuh jalur mediasi atau pendidikan. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik apa tidak. Oke Bang, di tengah isu kemudian dari hal tuntutan untuk DNA dan lain-lain tetap jawaban kita butuh video sure dari diduga LM ya. Bisa mungkin terkaitnya seperti apa, mengenalkan atau seperti apa? Oke, untuk media untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan LM, Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video syur mungkin akan bisa ditanyakan langsung pada tim kuasa hukum aja. Aduh, bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Sedikit jawab aja sekalian Bang. Dari kuasa hukum. Dari kuasa hukum Bang ya terkait masalah video syur ini. Iya. Mungkin gini, saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain, nggak tahu keyakinan seperti itu. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media kok kapan komunikasi. Teknis kok itu semua. Membenarkan dong Bang. Membenarkan. Teknis selalu itu kan. Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktiannya semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video show yang 4 menit 28 detik itu Mbak? Buat video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masalah lampau sih. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Berarti benar ya Pak? Berarti benar ya Pak? Mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa kalau Kalisa mau melaporkan Pak RK? Kita belum bisa buka sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat formal kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga sih. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan kuasanya. Terima kasih. Yang terimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Dari akankah dengan ucapan dia betul
dengan dia tidak itu Melisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka? Apa yang Melisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Melisa terima nantinya? Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya mungkin semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus dipertanggungjawab. Gak bisa saya ngomong. Oke, rekan-rekan media. Saya berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia kasih, tapi kan saat itu baik rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kan ini Dari yang mana itu? Oke. Bang, ini kan Lisa yang mulai speak up gitu kan, kenapa nggak dari saya aja yang melakukan tes DNA kemudian kita undangan ke KRK? Karena kalau saya nunggu juga kayaknya biasa juga nunggu bang, sama-sama nunggu gimana? Izin saya jawab dulu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini, posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan Pak RK. Justru atas kekhilafan dari klien kami, hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah di statement siap. Cuman baru ini wadahnya dan ini sampai terbuka inilah baru bisa dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan? Satu, Pak. Bapak tadi. Iya, tapi nanya lagi kan boleh. Boleh. Coba kita lihat adalah sebarang lain ya. Iya. Boleh ya. Boleh ya. Satu, siap. Apabila Pak? Iya, dan gitu. Tadi saya bilang saya akan bercerita itu berat seorang Kurang jelas mbak. akan kamu minta maaf cinta enggak? Nanti kalau kita akan minta maaf kita cinta setelah kasus ini bergulir gitu bang, apalagi kan ada anak di luar nikah sama Pak RK. Akan meminta maaf nggak sih ke Ibu Love mungkin? Karena Bu Cinta kan mungkin istri sah dari Pak RK. Ini akan ada pertemuan nanti, prosesnya kita akan coba ya. Kita update, pasti kita terbuka semuanya transparan, apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk, satu lagi. Satu lagi aja Pak ya. Siap, siap. Yang lain mungkin. Apabila seumpama andai kata permintaan Mbak Lisa ini ditolak mereka untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Itu aja Pak. Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Oke, cukup ya teman-teman. Silakan dibuka. Oke teman-teman media, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai tim kuasa hukum dari saudara Lisa Mariana, banyak opini publik kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik. Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK, sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu, dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LM dengan RK seperti itu. Bang, tambahan bang, izin bang.
Ya stop ya, sudah ya. Izin Nah, ini Bang, kalau misalnya waktu ya. kalau nggak dari dulu, kenapa baru sekarang Alasannya apa? Karena nggak dikasih duit. Biarin aja, Cim, orang nanya lagi. Stop bulanan untuk anak saya. Berarti Saya kalau memblow up, hanya di-rate aja. berarti kalau nggak dilanjutin, nggak perlu kan mungkin gitu saya Kak? tambahin. Sorry. Mungkin Saya tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat jangan takut. Terima kasih. Nanti misalnya kalau ada komunikasi lanjut berarti. Udah, mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita. Dan ini kan bukan tempat kita sendiri juga. Jadi mungkin next kita bisa akan mengagendakan wawancara selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini respon kita hari ini ataupun klarifikasi dari klien kami dan kuasa hukum. Selanjutnya nanti kita bisa berkomunikasi. Mungkin nanti akan ditutup oleh klien kami. Ya, terima kasih. Alisa, yang paling mirip dengan Pak RK apa Kak? Anaknya yang paling mirip apa Kak? Ya udah ya, cukup ya sekali gini ya. Melalui media ini kami memberikan closing statement aja ya. Mudah-mudahan inisial RK melihat di sana nih, ya. Begini, pesan kami kepada inisial RK, ya. Klien kami hanya meminta pertanggungjawaban saudara, ya. Apalagi saudara diketahui adalah tokoh publik. Hadapi masalah, jangan menghindari masalah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup, demikian. Terima kasih. Alisa, jawab dong itu Kak. Anaknya paling mirip apa Kak? Bentuk muka Kak? Yang Kakak rasa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Sorry. Tembak. Cekat. Foto yang mana? Sudah Mike. Kanan ke kiri dulu Kak, ke sini dulu Kak. Kak, ke sini dulu Kak. Ya, untuk nanti nama-namanya kami share aja ya. Kiri Bang. Nanti kita share ya Bang ya. Ya. Kiri dong. Kiri lah sini 1, 2. Nandi, duduk Nandi. 1, 2. Alisa, kiri atas Alisa. Kiri. Alisa ke setengah atas. Nanya atasnya mana nih? Setengah atas itu Bang. Kita kejar dulu ya guys. Sikat langsung pertanyaan. Sebentar, teman-teman media, kebetulan kita menyediakan makan dan Iya Bang. kita bisa bersama. Iya Bang, nanti makan ya Bang.